Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pagar Pembatas Dua Dunia. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @budida12. Nama tokoh dan nama tempat sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Suasana riuh telah terjadi di salah satu desa yang bernama Desa Pucuk Sari, sebuah nama desa samaran. Terlihat telah dipadati setiap orang yang berdiri di sebuah pagar menjulang tinggi, sekitar 2 meter lebih, yang terbuat dari bambu-bambu yang tersusun dengan kokoh. Tidak lupa di setiap penjuru pagar, ditanami sebuah pohon bambu kuning yang tumbuh dengan rimbunnya. Sepertinya mulai sekarang, kita bisa hidup dengan aman di sini, ucap salah satu warga yang sedang bergerombol di depan gerbang tersebut. Iya, semoga aja kita bisa terbebas dari serangan-serangan mereka, jawab salah satu warga yang lain. Terlihat di sela-sela itu, ada salah satu tokoh dari warga yang berperawakan sudah lanjut usia, yang berjalan dengan tongkat sebagai tumpuannya, dilengkapi baju hitam dengan sebuah ikat batik di kepalanya. Sedang membakar sebuah dupa di depan pintu pagar tersebut, sembari menaburkan bunga-bunga yang isinya telah dicampur oleh bubuk-bubuk garam besar. Ditaburkannya di depan dan di setiap sudut pagar itu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Alang, sebuah nama samaran. Kita beralih ke sebuah kota yang bernama Kota Pati. Terlihat di dalam sebuah rumah yang cukup besar, hidup sebuah keluarga yang hidup dengan segala berkecukupan, sedang berbincang-bincang di tengah rumah. Iya Lang, nanti kamu sama ademu pergi ke rumah Eyang. Kabarnya Eyang Ati sedang sakit, jadi kamu dan ademu nanti yang menggantikan ibu dan bapak, ucap ibuku kepada kami berdua. Iya Bu, nanti Alang sama Paris yang pergi ke sana, jawabku. Karena kebetulan saya sedang membutuhkan sedikit liburan untuk menghilangkan rasa pening dalam isi kepalaku. Sangat gembira ketika disuruh untuk berkunjung ke rumah Eyang. Iya, tapi selama kamu di sana, kamu harus menurut terhadap omongan Eyang dan jaga ademu Paris dengan baik-baik, ucap ibuku kembali. Iya Bu, tenang aja, Alang pasti menjaga Paris dengan baik, balasku sembari menepuk pundak adekku. Umur kami yang terbilang tidak terlalu jauh, yang dimana saya berumur 19 tahun dan Paris masih berumur 17 tahun, membuat Paris seketika membalas menepuk pundakku dengan sangat kencang. Dasar lu Paris, kampret, ucapku dengan sedikit kesakitan sembari memegang pundak sebelah kananku. Bercanda Bang, Paris bercanda, jawabnya dengan segera bergegas lari ke arah kamarnya. Awas lu, nanti setibanya di rumah Eyang, ku balas perbuatanmu, jawabku kembali dengan nada sedikit bercanda. Melihat tingkah laku kami yang selalu tidak pernah bisa akur, ibu pun yang kala itu berada di depanku hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari menepuk jidatnya. Besok kamu dan Paris diantar sama Pak Samin. Maaf, ibu dan bapak tidak bisa mengantar karena ada kerjaan yang harus kami lakukan, ujar ibuku. Iya Bu, gak apa-apa. Semoga pekerjaan ibu dan bapak berjalan dengan lancar, balasku. Ya sudah, kalau gitu Alang pergi ke kamar dulu Bu ya. Ibu pun membalasnya dengan anggukan dan saya langsung bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Singkat cerita, di keesokan harinya, saya dan Paris yang sedang mempersiapkan segala kebutuhan kami ketika di rumah Eyang sedang memasukkan satu persatu barang ke dalam tas keril yang berukuran cukup besar. Satu persatu kami masukkan semua barang kami
dengan rapi. Dan setelahnya, kami pun langsung bergegas menuju ruang tamu, disusul dengan Paris yang berjalan di belakangku. Bang, katanya rumah Eyang ada di pelosok ya? Tanya Paris kepadaku. Iya, emangnya kenapa? Jawabku singkat. Enggak bang, enggak. Jawab Paris kembali. Sudah, kamu jangan berpikiran aneh-aneh. Walaupun ada di pelosok, tapi gadis-gadis di desa Eyang tidak kalah cantik, Riz. Jawabku dengan sedikit menggoda adikku tersebut. Mendengar ucapanku, seketika raut muka Paris berubah menjadi sumringah, dengan terpampang senyum menyeringai di sela-sela mulutnya. Setelah tiba di ruang tamu, kami pun sudah disambut oleh ibu dan ayahku, dengan sedikit mewanti-wanti, agar selalu menurut terhadap omongan Eyang ketika berada di desa itu. Ingat, nanti kalian ketika berada di sana, harus menurut terhadap Eyang kalian. Ucap ayahku dengan muka yang sedikit tegas dan serius. Sekarang kalian pergi makan dulu. Nanti setelahnya langsung berangkat. Pak Samin telah menunggu kalian di depan. Saya dan Paris pun mengangguk akan paham dari apa yang diucapkan ayah kami barusan. Tidak berselang lama, kami pun telah usai menyantap sepiring nasi dan lauk yang berada di meja makan, dan meminum segelas air putih untuk melarutkan makanan tersebut, dan segera bergegas berjalan keluar menuju Pak Samin. Satu persatu kami masukkan barang-barang yang kami bawa di dalam tas ke dalam mobil tersebut, disusul dengan kami yang masuk setelahnya. Pak Samin pun langsung menancap pedal gas mobil tersebut dengan perlahan-lahan meninggalkan rumah kami. Di perjalanan kami disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Terlihat jelas hamparan perkebunan sawah yang membentang luas, berwarna hijau dan sebagian berwarna kuning, menari-nari akan kala ditiup oleh angin saat itu. Namun, tempat ini masih jauh dari tempat yang kami tuju. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam, kami pun sudah masuk ke area desa tempat eyangku. Namun, sekarang di sepanjang jalan sudah dipenuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi, disusul dengan rumput-rumput ilalang yang tumbuh di sela-sela pohon besar tersebut. Ditambah jalanan yang berubah menjadi bebatuan, mencerminkan memang benar desa ini masih berada di pelosok. Tidak ada tanda-tanda dari rumah penduduk di pinggir-pinggir jalan tersebut. Pak Samin terus menancap pedal gas dengan sedikit pelan, karena jalanan yang dipenuhi bebatuan tidak memungkinkan untuk berjalan kencang di tempat itu. Semakin ke dalam kami melaju, semakin padat juga pepohonan di sepanjang jalan tersebut. Kami harus melewati jalan-jalan yang begitu ekstrim, dengan sesekali mobil yang kami tunggangi harus menerjang jalanan yang dipenuhi tanah-tanah merah yang basah, yang membuat mobil kami sesekali tergelincir ke kanan dan ke kiri. Aduh Pak, apa masih jauh ini? Ucapku kepada Pak Samin. Enggak Den, sebentar lagi juga kita sampai di desa itu. Mungkin karena tadi diguyur hujan, jadi jalan di sini seperti ini, jawab Pak Samin. Sedangkan Paris saat itu sedang tertidur lelap di sebelahku, sembari menggunakan sebuah earphone untuk mendengarkan sebuah musik, menambah kenikmatan di dalam tidurnya. Suara dengkuran sesekali terdengar, membuat saya dan Pak Samin tertawa seketika. Dasar, bisa-bisanya dia tertidur dengan nyenyak, gumamku dalam hati, sembari menyandarkan tubuhku di dalam mobil tersebut. Jalanan yang semakin rusak dan berlumpur membuat Pak Samin sedikit menambah ekstra kefokusannya untuk mengendarai mobil tersebut. Di kejauhan terlihat samar-samar pagar yang menjulang cukup luas, yang terbuat dari sebuah bambu yang tersusun dengan rapi. Itu Den tempatnya, sebentar lagi kita sampai, ucap Pak Samin sembari menunjukkan tempat tersebut. Saya pun merasa keheranan akan ucapan Pak Samin yang dilontarkannya, karena di tempat ini tidak terlihat satupun rumah penduduk dan tidak terlihat segelintir orang yang beraktivitas. Hanya terlihat suatu tempat yang dikelilingi pagar bambu tersebut yang membentang luas.
Apa benar itu tepatnya, Pak? Tapi kenapa gak ada orang-orang ya, Pak? Ucapku. Kalau itu nanti juga Den Alang bakal tahu, jawab Pak Samin. Di sela-sela kami sedang mengobrol, kami pun semakin dekat dengan tempat tersebut. Terlihat di depan pintu pagar itu, berdiri sesosok lelaki berubaya, memakai baju hitam dengan tongkat sebagai tumpuannya, sedang berdiri ditemani 4 lelaki yang lain. Ternyata setelah semakin dekat, kelima sosok lelaki tersebut, salah satunya adalah Eyang Sumba, suami dari Eyang Ati, dan yang 2 lagi adalah Mang Taslim dan Mang Saka, keponakan dari Eyang Sumba. Sedangkan yang 2 lagi saya pun tidak tahu, mungkin warga desa setempat. Setelah sampai depan pintu pagar tersebut, kami pun langsung disambut ramah oleh mereka dengan diberi senyuman menyeringai ke arah mobil yang kami tunggangi. Kami pun bergegas membuka pintu mobil dan beranjak keluar. Tidak lupa tas keril yang kami bawa ikut dikeluarkan juga. Cicit-cicit Eyang sudah besar lagi. Terakhir kali Eyang melihat kalian saat acara kitanan kamu, Riz, ucap Eyang Sumba sembari bergegas memeluk kami berdua. Iya, maafkan cicit-cicitmu ini, Eyang, karena tidak pernah sekalipun berkunjung ke sini. Karena ketika kami meminta izin untuk datang ke sini, selalu dibantah keras oleh ibu dan ayah, jawabku. Ibu dan ayahmu tidak salah. Memang seharusnya kalian yang pernah ke sini, tapi sekarang kalian sudah datang ke sini, jadi mau berbuat apa lagi? Jawab Eyang Sumba sembari menepuk-nepuk pundak saya dan Paris. Ya sudah, lebih baik kita masuk ke dalam. Tidak baik terlalu lama berdiam di sini. Mang Taslim dan Mang Saka pun perlahan-lahan membuka pintu pagar tersebut. Ternyata ketika dibuka, seketika terdengar suara-suara dari para warga yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Terlihat bentuk kampung yang begitu luas dengan berbagai bentuk bangunan yang terbuat dari anyaman bambu, menambah kesan klasik dari tempat ini. Akan tetapi anehnya, suara-suara tersebut tidak terdengar ketika pintu pagar tersebut masih tertutup dan terdengar ketika pintu itu telah dibuka. Saya pun melihat kejanggalan itu, mencoba berpikir sejenak, dan setelahnya bergegas berjalan kembali untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Melihat kedatangan kami, para warga yang lain pun menyambut kami dengan sangat ramah. Saling sapa terjadi saat itu, sampai seketika kami sampai di rumah Eyang Sumba yang berukuran cukup luas dengan setiap dindingnya masih terbuat dari anyaman bambu dan ubin yang terbuat dari kayu. Kami pun dipersilakan untuk masuk, dan ketika tiba di dalam, terlihat Eyang Ati yang sedang terbaring lemas, ditemani 2 sosok wanita yang tidak lain dan tidak bukan istri dari Mang Taslim dan Mang Saka. Mereka pun memberikan senyuman hangat kepada kami, dan Bisinta, istri dari Mang Taslim, segera bergegas beranjak dan pergi ke dapur untuk membuatkan beberapa teh hangat kepada kami. Ini diminum dulu, mumpung hangat, pasti kalian capek, ucap Bisinta. Iya Bi, makasih, jawabku sembari meminum teh hangat tersebut. Sedangkan Biratna, istri dari Mang Saka, sedang memijati bagian kaki dari Eyang Ati. Ngomong-ngomong, gimana kabar dari ibumu? Ucap Biratna kepada kami. Alhamdulillah, ibu baik-baik aja, Bi, jawabku. Biratna pun membalasnya dengan senyuman dan kembali memijat tubuh dari Eyang Ati, disusul dengan Bisinta yang segera memijatnya kembali. Ngomong-ngomong, tadi di perjalanan, baik-baik aja kan? Ucap Mang Taslim kepada kami. Alhamdulillah, baik-baik aja Mang. Cuman sedikit kendala. Jalanan menuju ke sini licin, balasku. Syukur kalau begitu, balasnya kembali. Tawa canda kami lontarkan ketika berada di rumah tersebut. Waktu itu menunjukkan pukul 1 siang. Pak Samin yang memutuskan untuk segera pulang
meminta izin kepada Eyang Sumba dan keluarganya, dan segera bergegas pulang, diantar oleh Mang Saka, sampai ke depan pintu pagar pedesaan tersebut. "Oh iya, kalau kalian mau istirahat, itu kamarnya telah Bibi siapkan," ucap Bisinta kepada kami, dan bergegas mengantar kami ke dalam kamar tersebut. Setelah sampai di sana, Bisinta pun langsung bergegas kembali ke tempat Eyang Ati, dan kami langsung membaringkan tubuh kami di atas ranjang tersebut. Karena merasa lelah, telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kami pun tertidur lelap. Bangun-bangun saat itu hari sudah gelap, ketika saya melihat jam yang terpasang di sudut kamar tersebut. Ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saya pun segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Terlihat di dalam ruang tamu, Mang Taslim dan Mang Saka sedang asyik memainkan papan caturnya, sehingga tidak menyadari akan kehadiranku yang sedang berjalan. Ketika sampai di kamar mandi, saya pun segera membasuh wajahku dengan air. Terasa suhu air yang begitu sangat dingin, seketika membuatku sedikit menggigil dibuatnya. Setelahnya saya pun langsung beranjak kembali untuk pergi ke Mang Taslim dan Mang Saka. Akan tetapi langkah kakiku terhenti ketika sedang berada di dapur. Terlihat dari sela-sela dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu, terlihat beberapa warga berkeliling sembari membawa obor sebagai penerangannya. Saya pun memfokuskan pandanganku sebentar ke arah sela-sela tersebut. Terlihat sangat jelas sepasang bola mata menyala merah sedang mengawasi orang-orang tersebut di balik salah satu peternakan milik warga. Akan tetapi ketika saya mengedipkan mata, sepasang bola mata merah tersebut sudah menghilang. Pikirku mungkin itu mata dari seekor anjing atau apalah. Saya pun tidak terlalu memikirkannya dan segera berjalan kembali ke arah ruang tamu. Setibanya di sana, saya langsung menghampiri Mang Taslim dan Mang Saka yang sedang asyik bermain catur. "Udah bangun, Lang?" ucap Mang Taslim. "Iya, Mang," jawabku sembari bergegas duduk di samping mereka. "Paris mana?" sahut Mang Saka. "Paris masih tidur, Mang," jawabku. Mang Taslim dan Mang Saka pun melanjutkan memainkan caturnya, ditemani 2 gelas kopi dan sebungkus rokok, menambah kenikmatan di malam itu. Disusul dengan sesekali saya yang saling berganti ikut bermain catur. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kala itu menunjukkan pukul 1 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi bermain catur dan beranjak untuk bergegas tidur. Setibanya di kamar, terlihat Paris yang masih tertidur lelap dengan dengkurannya yang sangat kencang, membuatku sedikit ketawa dibuatnya. Saya pun langsung berbaring di sebelah Paris dan mencoba untuk memejamkan mataku kembali. Akan tetapi ketika sedang mencoba memejamkan mata, sekilas terdengar suara rintihan dan tangisan wanita yang begitu menyayat hati. Saya pun mencoba mencari sumber suara tersebut, dan ternyata bersumber dari luar rumah. Saya pun mencoba untuk beranjak dan mencoba mengintip dari sela-sela jendela. Langkah demi langkah kulangkahkan menuju jendela dari kamar tersebut. Kubuka perlahan-lahan kain yang menutupi jendela itu. Ketika sudah terbuka, ternyata sunyi, tidak ada seorang pun, hanya terlihat obor yang menyala di depan-depan rumah warga. Akan tetapi terlihat samar-samar, sesosok wanita sedang duduk di atas atap salah satu rumah warga, dengan berpakaian putih lesu, tertunduk dengan rambut yang menutupi mukanya. Saya pun mencoba menggosok kedua mataku, dan seketika suara rintihan tersebut berubah menjadi suara ketawa yang sangat melengking, dengan disusul oleh sosok tersebut yang menghilang dari pandanganku. Bulu kuduku berdiri dengan sendirinya. Melihat hal yang janggal, saya pun mencoba untuk kembali ke ranjang tempat tidur. Akan tetapi ketika sedang berbalik, sudah berdiri sesosok makhluk yang sangat menyeramkan di dekat tubuh Paris yang sedang berbaring.
dengan berpakaian gaun putih lesu, dengan muka yang mengelupas, sedang menjilat muka Paris dengan lidah yang menjulur panjangnya. Saya pun mencoba untuk berlari, akan tetapi seketika kaki saya tidak bisa digerakkan. Sosok tersebut terus ketawa dengan sangat melengking dan keras, sehingga membuat gendang telingaku sedikit sakit, dan seketika kepalaku menjadi berat dan tidak sadarkan diri. Segini dulu cerita yang kali ini saya bawain, dan apa yang akan terjadi terhadap Alang dan Paris. Nantikan kelanjutannya di part kedua. Dan bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.